Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Pojiah dengan NIM 2106062 dari kelas Teknik Informatika B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah teori bahasa otomata. Materi yang pertama yaitu bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu. Yang pertama, compiler atau komplikasi adalah sebuah program yang dibuat untuk membaca sebuah sumber program yang ditulis dalam bahasa tertentu atau source language, misalnya bahasa pemrograman C, dan menerjemahkannya ke dalam bahasa lainnya atau target language, misalnya bahasa assembly. Bagaimana sebuah program dapat dieksekusi dan dapat dilihat hasilnya? Salah satu komponennya adalah compiler. Namun di samping itu ada juga preprosesor, assembler, dan linker. Tahapan dari sistem tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah preprosesor, lalu ke compiler, lalu ke assembler, dan yang terakhir ke leader atau link editor. Beberapa fungsi dari preprosesor diantaranya adalah macro processing dan file inclusion. Pada awalnya, program yang dibuat oleh programmer akan diolah oleh preprosesor dan hasilnya akan dibaca oleh compiler untuk dihasilkan ke target program. Jika target program yang dibuat adalah assembly language, maka proses berikutnya adalah assembler yang akan bertugas untuk membaca file assembly tersebut dan mengubahnya ke dalam bentuk relocatable machine code. Linker akan mengubah file relocatable machine code tersebut ke dalam absolute machine yang dapat dieksekusi dan menampilkan hasil dari program tersebut untuk memberikan gambaran proses tersebut. Maka kita dapat melihat contoh berikut ini. Misalkan kita memiliki sebuah file bernama Hello C yang berisi program sederhana dalam bahasa pemrograman C. Untuk memanggil compiler, maka kita dapat menggunakan perintah gcc else hello C, di mana GCC adalah kepanjangan dari GNU Compiler Collection, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada awalnya di directory project compiler example hanya ada file hello C. Setelah dilakukan kompilasi, maka akan dihasilkan sebuah file assembly yang dimana dalam contoh ini file yang dihasilkan adalah hello S. Contoh file assembly yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikutnya kita akan memanggil assembler untuk membaca file assembly tersebut dan menghasilkan file relocatable machine code. Instruksi yang dapat digunakan adalah shello.s /0 hello.o. Hasil dari assembler disimpan ke dalam file bernama hello.o, di mana file ini berisi binary file yang tidak dapat dibaca. Untuk menghasilkan sebuah file yang dapat dieksekusi, maka hasil binary file tersebut akan diproses oleh linker atau loader menggunakan instruksi gcc hello.o. Jika dilihat pada gambar di bawah ini, setelah linker dijalankan, maka akan muncul sebuah executable file bernama hello. Untuk melakukan eksekusi pada file tersebut, maka dapat digunakan perintah /hello seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Pengertian kompilasi. Kompilasi merupakan proses membaca dan menggabungkan suatu kode sumber atau source code, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain atau bahasa sasaran. Alat atau software yang digunakan untuk melakukan proses compile ini disebut compiler. Dan hasil dari compiler ini sudah berbentuk satu kesatuan perintah dalam bahasa mesin, misalnya .x atau .com. Tahap kompilasi mengakses source code yang ditulis oleh programmer dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada yang ambigu. Source yang kedua yaitu source code dibaca ke memori komputer. Source code tersebut diubah menjadi object code atau bahasa assembly. Object code dihubungkan dengan library yang dibutuhkan untuk membentuk file yang bisa dieksekusi. Adapun beberapa contoh aturan produksi yang sesuai ketentuan simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misal A, B, C, atau simbol terminal variabel biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misalnya alfabet besar,
B, atau C. Suatu tata bahasa gramar atau grammar didefinisikan dengan 4 tuple atau 4 tuple, yaitu G sama dengan V, T is S, P, dimana V adalah himpunan simbol variabel atau non-terminal, T yaitu himpunan simbol terminal, S yaitu simbol awal, P adalah kumpulan aturan produksi. Adapun materi yang kedua mengenai contoh aturan produksi. Contoh aturan produksi adalah sebagai berikut. A, yaitu W. Ketika W lebih besar dari 1, maka W merupakan elemen dari sigma. Sigma terdiri dari 0 dan 1. V terdiri dari S dan P. T terdiri dari 0 dan 1. S terdiri dari S. P terdiri dari S, menghasilkan 0S atau 1P atau 1S. Berikut adalah penyelesaiannya. Untuk soal yang nomor A, ketika S menghasilkan 0S, lalu S menghasilkan 0S, kemudian S menghasilkan 1P dan P menghasilkan 1, lalu hasil akhirnya adalah 0, 0, 1, 1. Ketika S menghasilkan 0S, lalu adapun soal yang kedua ialah ketika S menghasilkan 0S, lalu S menghasilkan 1S, kemudian S menghasilkan 1P dan P menghasilkan 1, lalu hasil akhirnya adalah 0, 1, 1, 1. Mungkin sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.